everyone, I'm Aliza and this is my new playlist, Morning Tea. Di segmen ini aku mau membahas seputar topik-topik apapun itu yang terpintas di benak aku. Dan khususnya untuk episode pertama ini aku mau membahas tentang jodoh. Kalau di negara kita sendiri ini, di Indonesia, usia 21, 22, 23, 24, 25 itu biasanya usia nikah untuk perempuan pada umumnya. Dan pasti kalian yang umur segitu banyak banget dapat pertanyaan entah itu dari saudara, dari tetangga, atau dari siapapun itu yang nanya, kapan nikah? Mana nih calonnya? Pasti banyak banget yang nanya kayak gitu ya. Dan sebagian besar orang-orang itu menganggap perempuan yang umurnya udah 30 tahunan ke atas dan mereka belum menikah itu biasanya dianggap sebagai perawan tua. Kalau dibandingin sama negara Korea Selatan itu jauh berbeda sekali ya, dimana usia pernikahan di Korea Selatan itu untuk perempuan rata-ratanya itu usia 30 tahunan dan untuk laki-laki itu biasanya usia 40 tahunan. I think setiap negara itu punya bebannya masing-masing. Kalau di Korea mungkin umur 20 tahunan itu mereka sibuk mengejar karir mereka, sibuk mengejar impian mereka, karena mengingat betapa besarnya ya persaingan hidup di Korea Selatan itu. Dan mungkin juga kalau di Indonesia nih untuk yang usianya 20 tahunan itu bebannya itu yaitu banyak yang nanyain kapan nikah. Padahal kan jodoh itu nggak ada yang tahu ya kapan datangnya. Kalau perasaan kalian sendiri gimana nih pas ditanya kapan nikah sama orang-orang? Dan juga sedangkan teman sebaya kalian itu banyak yang udah pada nikah. Mungkin sebagian kalian itu ada yang merasa panik, ngerasa nggak nyaman, atau rasanya tuh kayak pengen pindah aja ke Pluto. Tapi tenang aja, jangan panik, stay calm, karena jodoh itu udah ada yang ngatur. Jodoh itu nggak ngeliat usia, nggak ngeliat budaya, nggak ngeliat bahasa, karena kita tahu banyak banget ya orang-orang di luar sana yang menikah beda budaya, beda negara, beda bahasa, dan mereka bisa kok hidup berumah tangga dengan baik. Manusia manapun tidak ada yang tahu dengan siapa dia akan berjodoh. Seperti apapun wajahmu saat ini, tidak bisa kamu jadikan andalan untuk mengetahui kelak dengan siapa kamu akan menikah. Karena jodoh itu cerminan dari diri kita, bukan cerminan dari wajah kita. Kalau dalam Islam sendiri, takdir semua manusia, termasuk di situ jodoh di dalamnya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah pacaran selama 2 tahun, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun, kalau Allah mentakdirkan tidak berjodoh, maka tidak bisa bersama. Begitupun juga kalau kalian ada di sini, jodoh kalian di ujung dunia sekalipun, kalau Allah takdirkan untuk berjodoh, maka kalian akan bertemu bagaimanapun itu caranya. Jadi jodoh itu pasti bertemu di waktu yang tepat. Jadi santai aja, nggak usah terlalu terburu-buru. Terus perlu nggak sih pacaran sebelum menikah? Nggak perlu sama sekali. Karena selain pacaran itu dilarang sama agama, dan kalau menurut aku sendiri pacaran itu buang-buang waktu sih. Karena banyak banget kan waktu yang seharusnya bisa dimanfaatin ke hal yang lebih bermanfaat, tapi malah habis sia-sia gitu aja karena pacaran. Apalagi pacaran itu kan pasti kalian mengorbankan perasaan, mengorbankan emosi kalian, kayak gitu itu sia-sia banget sih menurut aku pacaran. Personally, I never have boyfriend for once in my life. Terus kalau nggak pacaran ngapain? Sebenarnya banyak banget hal positif yang bisa kalian lakukan dengan memilih untuk menjomblo atau untuk tidak berpacaran. Apalagi kalau kalian niat nggak pacaran untuk menjauhkan diri dari zina dan untuk mempersiapkan rumah tangga yang lebih berkah, itu Masya Allah banget. Karena menikah itu sebagian dari setengah agama, dan mengingat hal tersebut, alangkah baiknya jika kita mempersiapkan pernikahan dengan sebaik-baiknya sebelum memasuki rumah tangga, daripada melakukan hal yang sia-sia dengan hubungan yang tidak halal. Dan kalau menurut aku sendiri ya, pasangan yang mereka itu dua-duanya saling cinta, terus mereka pacaran, terus mereka menikah, kalau menurut aku mereka itu sebenarnya belum siap untuk menikah secara mental. Karena modal mereka menikah itu cuma karena cinta aja, dan cinta itu sebenarnya nggak cukup untuk kalian jadikan modal untuk menikah sebenarnya. Cinta itu adanya di hati kan, dan kalian tahu sendiri kalau hati manusia itu gampang banget berbolak-balik
Kadang benci, kadang cinta, kadang dipuja, kadang dihina. Segampang itu memang hati manusia berbolak-balik. Nah, pernikahan sendiri itu diibaratkan seperti bahtera rumah tangga di lautan, yang kadang ombaknya itu bisa kencang, kadang ombaknya itu tenang. Di menikah itu sebenarnya butuh banyak banget persiapan ya. Di antaranya itu udah pasti persiapan secara finansial, persiapan secara mental, dan yang gak kalah pentingnya itu persiapan ilmu. Berapa banyak orang yang langsung menikah tanpa ilmu, lalu saat rumah tangganya diuji, rumah tangganya goyah begitu saja. Buat yang nanya, kalau nggak pacaran terus ngapain? Jawabannya itu belajar. Setiap perempuan pasti mendambakan mendapatkan suami yang soleh, suami yang baik, baik itu secara akhlaknya, secara perbuatannya, secara perkataannya. Namun terlepas dari itu semua, bukankah kita harus menyesuaikan diri kita terlebih dahulu? Jangan nantinya kita menuntut pasangan kita untuk begini, untuk begini, untuk begitu, sedangkan kita sendiri itu belum menjadi wanita yang baik. Karena seperti apa pasangan yang kita dapatkan kelak adalah cerminan dari diri kita sendiri. Dalam masa kesendirian ini, mulailah untuk banyak belajar, mulailah untuk banyak mendengar, mulailah untuk banyak membaca sebelum memasuki bahtera rumah tangga. Karena sebenarnya kalau kalian udah nikah nanti, itu justru waktu kalian untuk sendiri itu malah semakin sedikit sekali. Kenapa? Karena yang tadinya kalian cuma bertanggung jawab untuk diri kalian sendiri, setelah menikah itu kalian akan mengurusi suami, mengurusi anak, mengurusi rumah. Jadi waktu me time kalian itu setelah nikah akan menjadi sedikit. Tidak seperti waktu kalian masih gadis, itu kan pasti kalian punya banyak waktu luang ya. Jadi nikmatilah proses kesendirianmu. Dan kalau dalam Al-Quran sendiri, rumus jodoh itu wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan jodoh yang baik, maka perbaikilah diri dulu. Aku juga sama-sama sedang memperbaiki diri. So, cara untuk menuju jodoh terbaik itu yang pertama memperbaiki diri, dan yang kedua itu doa. Kenapa doa? Karena sebenarnya jodoh itu bukan dicari, karena kita nggak tahu jodoh itu ada di mana, dan juga bukan hanya sekedar dinanti, karena kita nggak tahu jodoh itu kapan datangnya. Jadi yang paling tepat itu jodoh itu diminta lewat doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jodoh itu adanya di tangan Allah, dan kita sebagai hambanya kita bisa meminta apapun itu kepada Allah. Maka dari itu perbanyaklah doa untuk meminta jodoh yang soleh, yang bertanggung jawab. Oke deh, itu dulu ya pembahasan aku hari ini. See you on my next video. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share.